Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, termasuk dalam rukun iman yang kelima, yaitu al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, adalah mengimani surga dan neraka. Yang dimaksud dengan mengimani surga dan neraka adalah mengimani dengan keimanan yang mantap, ya. Al-i'tiqadul jazim, i'tiqad, keyakinan yang kuat, yang teguh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan neraka, dan keduanya ini telah ada, ya, telah diciptakan Allah, ya, telah ada sekarang ini, dan keduanya akan kekal abadi selama-lamanya, ya. Dan para penghuninya pun akan kekal selama-lamanya. Orang-orang yang beriman akan kekal di surga selama-lamanya, dan orang-orang yang kafir, munafik, mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dan kita mengimani bahwasanya surga ini diciptakan Allah untuk para aulianya, para kekasihnya, hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Sedangkan neraka adalah tempat tinggal atau tempat hunian musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita mengimani dengan semua rincian-rincian yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang berbagai macam hal-hal yang terdapat di dalam surga maupun di dalam neraka. Dan di dalam Al-Quranul Karim, Allah SWT merinci dengan sedemikian detail, sedemikian panjang, ya, dalam berbagai surat-surat, ya, baik surat-surat Makkiyah maupun surat-surat Madaniyah. Berulang kali Allah SWT melukiskan, ya, dengan secara detail dan rinci sekali tentang surga dan kenikmatannya, kemudian sifat-sifat para penghuni surga. Demikian pula Allah merinci dengan detail tentang neraka dan azabnya, penderitaannya yang sangat luar biasa, dan sifat-sifat para penghuni neraka tersebut, serta dialog yang terjadi antara para penghuni, yang terjadi di antara sesama penghuni surga, kemudian dialog yang terjadi di antara sesama penghuni neraka, dan dialog yang terjadi di antara penghuni surga dan penghuni neraka. Semua direkam, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam kitab sucinya yang mulia ini, yang dengan itu menjadikan orang-orang yang beriman termotivasi, ya, terdorong, ya, tergerak untuk bersemangat dalam melakukan ketaatan-ketaatan, dalam melakukan amal-amal saleh, bahkan berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba dalam melakukan amal-amal saleh, amal-amal kebajikan, dan menjauhi sejauh-jauhnya dari kemaksiatan dan kemungkaran yang akan berujung kepada neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di antara hikmah berulang kalinya atau seringnya Allah SWT menyebutkan kabar atau berita tentang surga ini dan juga kenikmatannya serta para penghuni dan sifat-sifat para penghuninya dan seterusnya adalah untuk menjadi targhib, ya, menjadikan motivasi, ya, dan mengiming-imingi, ya. Jadi menjanjikan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar bagi orang-orang yang beramal. Bahwa amal mereka tidak disia-siakan oleh Allah, justru akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda, dan Allah telah menyiapkan untuk hamba-hambanya yang saleh apa-apa berupa kenikmatan di surga yang tidak pernah dilihat oleh mata di dunia ini, ataupun didengar oleh telinga di dunia, dan tidak pernah terbayangkan oleh hati manusia. Kenikmatan yang tak mungkin bisa dilukiskan, yang sangat indah dan mempesona sekali, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, di antara ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang surga itu, dan sangat banyak sekali, ya, adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat 45 sampai ayat 48, di mana Allah Ta'ala berfirman, Innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka akan menghuni di surga-surga, kebun-kebun yang rindang dan mata air. Dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga dengan selamat dan penuh rasa aman. Kami cabut apa yang ada di dalam dada-dada mereka berupa kedengkian atau keirian, sehingga mereka menjadi bersaudara, duduk di atas ranjang-ranjang saling berhadap-hadapan. Mereka tidak ditimpa kecapean atau keletihan, dan tidaklah mereka dikeluarkan dari dalamnya. Nah, ayat ini melukiskan kepada kita tentang kenikmatan fisik dan juga kenikmatan rohani yang dienyam, yang dirasakan oleh para penghuni surga. Bahwa mereka merasakan kenikmatan fisik berupa tinggal di antara kebun-kebun yang rindang, pepohonan, ya, jannat artinya kebun-kebun yang indah, yang luas, yang hijau, dan mata air, ya, sungai-sungai yang mengalir dengan deras. Kemudian dikatakan kepada mereka, diserukan kepada mereka oleh malaikat, masuklah kalian ke dalamnya dengan selamat, dengan sejahtera dan penuh rasa aman. Jadi para penghuni surga merasakan keamanan yang sempurna. Allah telah melimpahkan ridhanya kepada mereka, dan Allah tidak akan murka kepada mereka selama-lamanya. Mereka tidak merasakan takut sedikit pun atau sedih, ya. Alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak merasa khauf, tidak ada yang suatu yang ditakutkan, dan tidak ada suatu yang menjadi bahan kesedihan. Jadi perasaan ketenangan, ketentraman, keamanan yang sempurna. Ini kenikmatan batin. Kemudian juga dada-dada mereka dilapangkan oleh Allah sehingga tidak ada di antara sesama penghuni surga itu kecemburuan, kedengkian, kebencian, keirian dan sebagainya. Tidak. Ikhwanan, mereka menjadi saudara-saudara. Duduk di atas ranjang-ranjang. Duduk di atas sofa-sofa yang megah berhadap-hadapan. Mereka tidak sedikit pun ditimpa rasa capek atau letih. Apalagi penyakit, ya. Letih saja, capek tidak ada, apalagi sakit, apalagi jatuh sakit. Mereka tidak butuh tidur, tidak merasakan kantuk, tidak merasakan letih atau lemah tubuhnya, tidak, selalu segar, selalu sehat, ya. Dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak akan dikeluarkan lagi dari dalam surga tersebut. Kemudian Allah SWT juga menyebutkan tentang keadaan para penghuni surga tersebut dalam surah Al-Mutaffifin ayat 22 dan seterusnya. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhum misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ainai yashrabu bihal muqarrabun. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti, orang-orang yang berbuat kebaikan, ya, orang-orang yang saleh, sungguh mereka berada di dalam kenikmatan. Duduk di atas sofa-sofa sambil memandang, yakni memandang berbagai macam kenikmatan yang dianugerahkan kepada mereka. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau bisa mengenali pada wajah-wajah mereka rona kebahagiaan. Yani wajah-wajah mereka berseri memancarkan kebahagiaan. Karena mereka hidup dalam nikmat, ya, dalam gelimangan nikmat. Dan tidak ada sedikit pun sesuatu yang mengurangi kebahagiaan mereka. Sehingga kebahagiaan, kesukacitaan, kegembiraan mereka itu terpancar pada wajah-wajah mereka yang berseri-seri dan bercahaya. Mereka diberi minum dari rahiq. Rahiq adalah mata air yang berupa arak, ya, minuman dari arak atau khamar yang tidak mengandung kotoran, yang tidak mengandung unsur yang memabukkan, ya. Jadi khamar yang asli, yang bersih dan tidak mengandung unsur memabukkan. Yang minuman ini makhtum, ditutup, ya. Dan tutupnya itu adalah kasturi, ya. Tutupnya adalah kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk meraih yang seperti itu hendaklah mereka berlomba-lomba, ya, atau hendaklah berlomba-lomba orang yang ingin berlomba-lomba. Ya. Dan campurannya adalah tasnim, campurannya dari tasnim. Jadi campuran arak atau khamr itu adalah dari suatu mata air yang disebut tasnim. Apa itu tasnim? Aina yasrabu bihal muqarrabun, mata air yang dari situ orang-orang yang dekat kepada Allah, hamba-hamba Allah yang didekatkan meminumnya. Ya.
Dan ayat-ayat yang menceritakan tentang surga, keindahannya, kenikmatannya yang sangat mempesona dan sangat luar biasa, sangat banyak bisa kita dapatkan kalau kita membaca surat apa saja dari surat-surat Al-Quran. Niscaya kita akan melewati ayat-ayat yang berbicara tentang surga dan kenikmatannya. Ya, sangat banyak sekali, sangat banyak. Nah, di antara sifat-sifat surga yang diterangkan kepada kita dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis adalah tentang luasnya. Ya. Seberapa luaskah surga itu? Luasnya adalah seluas langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 133. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bercepat-cepatlah, ya, bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan Allah bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi sebuah negeri yang sangat luas, hamparan hijau, kebun-kebun yang rindang, yang sangat luas, seluas langit dan bumi. Telah disediakan Allah untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Demikian juga dalam surah Al-Hadid ayat 21 Allah berfirman, Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Berlombalah, ya, sabiqu, berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya sebagaimana luasnya langit dan bumi, yang disediakan Allah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan itu adalah karunia Allah. Surga itu fadlullah, karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah memiliki karunia yang sangat agung. Nah, sebagai catatan dalam kedua ayat tadi, Allah menyebutkan tentang surga itu u'iddat, telah disediakan. Ya. Berarti ini satu dalil bahwa surga itu sudah ada sekarang ini. Telah ada sekarang ini. Dan setiap datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Ya. Dan pintu neraka ditutup semuanya. Ini semua menunjukkan bahwa surga itu telah ada sekarang ini. Tapi belum ada penghuninya dari kalangan manusia. Ya. Tidak ada penghuninya. Belum ada penghuninya. Kemudian tentang bangunannya, seperti apakah istana-istana surga, ya, mahligai-mahligainya, kamar-kamarnya, ruangan-ruangannya di dalam istana-istana surga itu seperti apakah, ya, apakah bahan bangunannya? Diterangkan dalam sebagian hadis, dalam beberapa hadis-hadis yang sahih bahwa surga itu labinatun min dzahab wa labinatun min fiddah, ya. Tembok-tembok surga itu, dinding-dindingnya itu dibuat batu batanya ada yang dari emas dan ada yang dari perak. Jadi batu batanya adalah emas, sebagian lagi perak. Sedangkan kerikilnya, bebatuan-bebatuannya atau kerikilnya itu adalah mutiara, ya, mutiara dan yakut. Sedangkan tanahnya adalah za'faran. Za'faran, ini semacam seperti pasir yang putih yang baunya lebih harum dari kasturi. Jadi ini sungguh suatu gambaran yang sangat indah dan mempesona, ya. Istana-istana yang batu batanya adalah emas, kerikilnya adalah mutiara yang bertaburan, yang sangat banyak. Dan tanahnya adalah za'faran, ya, semacam pasir yang berwarna putih dan mengeluarkan harum yang semerbak mewangi. Ya. Seperti itu istana-istana surga yang sangat indah, sangat tinggi. Ya. Dan di antara bentuk-bentuk istana tersebut ada yang memiliki bentuk semacam kubah-kubah, ya, kubah-kubah indah yang terbuat dari mutiara. Kemudian juga bagi para penghuni surga itu Allah menyediakan kemah-kemah, ya. Di samping istana-istana yang terbuat dari emas dan perak itu juga disediakan kemah, ya. Kemah tapi kemah dari sebuah mutiara, ya. Sebuah mutiara yang berongga di dalamnya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lil mu'min fil jannah la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah, tuluha fis sama'i 60 milan. Lil mu'mini fiha ahlun yatufu 'alaihimul mu'min fala yara ba'duhum ba'dha." Bagi seorang mukmin di surga itu terdapat kemah, ya. Tapi bukan kemah yang kita kenal di dunia, ya, dari bahan terpal atau bahan kain, bukan. Tapi kemah yang terbuat dari lu'lu'ah, ya, mutiara, ya, sebuah mutiara yang sangat luas, yang di dalamnya berongga. Yang tingginya, ya, kemah yang terbuat dari mutiara ini, tingginya adalah 60 milan, 60 mil. Bukan 60 meter, 60 mil menjulang tinggi ke langit. Dan 1 mil itu adalah
6.000 dhira, 6.000 hasta, ya. 1 mil itu 6.000 hasta, ya. Nah, ini 60 mil menjulang tinggi ke langit. Bagi orang mukmin di dalam kemahnya tersebut, kemah yang terbuat dari mutiara yang indah dan berongga itu, terdapat keluarganya, ya, terdapat keluarga-keluarganya di situ, istri-istri dan keluarganya. Nah, seorang mukmin, seorang laki-laki dari penghuni surga ini berkeliling, mengelilingi istri-istrinya di kemah yang luas tersebut, maka sebagiannya tidak bisa melihat sebagian yang lain, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini karena luasnya, ya. Ketika diterangkan tingginya itu adalah 60 mil menjulang tinggi ke langit, ini menunjukkan bahwa luasnya lebih dari itu, ya. Sangat luas. Dan para penghuni surga bisa singgah di kemahnya yang terbuat dari mutiara itu, berkeliling di antara istri-istri dan keluarganya dalam suasana yang penuh dengan riang gembira. Jadi bangunannya adalah batu bata dari emas dan dari sebagian dari perak, dan kemahnya adalah dari mutiara yang berongga. Kemudian bagaimana dengan peralatan makan dan minumnya? Peralatan makan dan minumnya. Maka peralatan makan dan minum di surga, ya, piring-piringnya, gelas-gelasnya, semua terbuat dari emas dan sebagian lagi terbuat dari perak. Allah SWT menyebutkan hal ini dalam firman-Nya surah Az-Zukhruf, ya, ayat 68 dan seterusnya. Ya ibadi la khawfun 'alaikumul yawma wala antum tahzanun. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Yutafu 'alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ. Allah menyeru hamba-hambanya yang beriman. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, tidak ada rasa takut bagi kalian pada hari ini. Pada hari ini ketika mereka telah menginjakkan kakinya ke dalam surga, Allah menyeru, Allah mengatakan, La khaufun 'alaikumul yaum. Pada hari ini, kalian tidak akan pernah lagi merasakan khauf, rasa takut. Dan tidak pula kalian bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Ya. Yang disuruh tadi adalah mereka yang beriman kepada ayat-ayat kami. Dan mereka itu muslimin. Orang-orang yang muslim, yang beragama Islam. Yang menyerahkan dirinya dan wajahnya kepada Allah Ta'ala. Diserukan kepada mereka, Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga, kalian dan istri-istri kalian dalam keadaan bergembira dan bersuka cita. Kepada mereka diedarkan piring-piring besar dari emas, ya. Sihaf, piring-piring besar dari emas, dan gelas-gelas dari emas pula. Dan di dalamnya, di dalam surga terdapat apa saja yang mereka sukai. Apa saja yang nafsu mereka berselera, terdapat di situ. Dan juga terdapat apa-apa yang menyejukkan atau mengenakkan pandangan. Dan kalian di dalamnya kekal selama-lamanya. Itulah surga yang kami wariskan kepada kalian disebabkan amal-amal yang telah kalian lakukan. Ya. Surga itu kami wariskan kepada kalian disebabkan amal-amal yang telah kalian lakukan. Bagi kalian di dalamnya buah-buahan yang sangat banyak, sebagiannya kalian makan. Surah Az-Zukhruf ayat 68 sampai 73. Nah, dari ayat ini bisa kita ketahui bahwa peralatan makan surga, piring-piring dan gelas-gelasnya adalah dari emas. Ya. Demikian juga diterangkan dalam hadis, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu zumratin yadkhuluna al-jannah ala suratil qamar lailatal badr. Thumma alladhina yalunahum ala ashaddi kawkabin durriyyin fis sama'i idha'atan. La yabuluna wa la yataghawwatun, wa la yadfuluna wa la yamtakhitun. Amshatuhum adh-dhahab, wa rashuhum al-misk, wa majamiruhum al-uluwah, 'ud at-tib. Azwajuhum al-hurul 'ain, ala khalqi rajulin wahid, ala surati abihim Adam 60 dira'an fis sama', wa fi riwayatin al-Bukhari wa Muslim, aniyatuhum fiha adh-dhahab." Rombongan pertama yang masuk dalam surga, mereka seperti bulan pada malam purnama, ya. Wajah mereka bagaikan
bulan pada malam purnama. Kemudian rombongan yang masuk setelah itu bagaikan bintang yang sangat terang sekali cahayanya di langit. Mereka di dalamnya tidak buang air kecil, tidak pula buang air besar, tidak meludah, tidak buang dahak atau ingus. Sisir-sisir mereka adalah emas, dari emas, dan keringat mereka adalah kasturi. Pedupaan mereka adalah gahru, gahru yang wangi. Istri-istri mereka adalah bidadari. Mereka diciptakan dalam satu postur tubuh yang sama, Itu seperti postur ayah mereka, seperti bentuk ayah mereka itu Adam alaihissalam, setinggi 60 hasta ke langit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain ada tambahan aniyatuhum fiha dzahab. Wadah-wadah atau bejana-bejana mereka di dalamnya adalah emas, Jadi subhanallah, suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Peralatan makan dan minum mereka, wadah-wadah mereka, gelas-gelas, piring, semuanya terbuat dari emas. Kemudian bagaimana tentang pakaian dan perhiasan mereka? Apa yang nanti dijadikan pakaian penghuni surga dan perhiasan mereka? Ini diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya, surah Ad-Dukhan ayat 51 dan seterusnya. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain yad'una fiha bikulli fakihatin aminin la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula wa waqahum 'adzabal jahim fadlan min rabbik dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka di dalam tempat-tempat yang penuh dengan rasa aman. Di dalam kebun-kebun surga dan mata air. Mereka mengenakan sundus, sutra yang tipis dan halus. Wa istabrak, dan sutra yang tebal. Jadi pakaian mereka ada sundus, itu sutra yang tipis, dan ada sutra yang tebal. Mutaqabilin, mereka duduk berhadap-hadapan. Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Dan seperti itulah kami menikahkan mereka dengan bidadari-bidadari. Yani sebagaimana kami memberikan mereka perhiasan yang indah, begitu pula kami nikahkan mereka dengan hurin 'ain, bidadari. Di dalamnya, di dalam surga, mereka meminta dengan segala macam buah-buahan. Segala macam buah-buahan mereka tinggal meminta. Aminin, diulang lagi, aminin, mereka merasakan rasa aman, merasakan keamanan, meminta buah-buahan dari segala jenis macam, dari segala jenisnya. Di dalamnya mereka tidak akan merasakan kematian, kecuali kematian yang pertama, itu kematian di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab jahim, dari azab neraka. Fadlan min rabbik, itu semua adalah karunia dari Rabbmu. Dan itulah suatu keberuntungan yang besar, keberuntungan yang agung. Surah Ad-Dukhan, ayat 51 dan seterusnya. Nah, dalam beberapa ayat-ayat yang tadi saya kutip, diterangkan di situ bahwa pakaian penghuni surga adalah sutra yang tipis, yang halus, dan ada juga sutra yang tebal. Kemudian mereka juga mengenakan gelang-gelang yang terbuat dari emas. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi, ayat 31, Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq muttaki'ina fiha 'alal ara'ik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan, yang beramal kebaikan. Mereka itulah yang akan tinggal di surga-surga Aden, yang mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Mereka diberikan perhiasan berupa gelang-gelang dari emas. Dan mereka mengenakan pakaian yang berwarna hijau dari sutra yang tipis dan sutra yang tebal. Mereka bertelekan di atas sofa-sofa. Itulah sebaik-baik balasan, dan surga itulah sebaik-baik tempat tinggal. Surah Al-Kahfi ayat 31. Nah, satu catatan di sini bahwa ketika menyebutkan tentang kenikmatan surga dan sebagainya, Allah menyebutkan fadlan min rabbik, sebagai karunia dari Rabbmu. Dan juga dalam surat Al-Hadid, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya.
Nah, ini semua diterangkan lebih jelas lagi diterangkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "La yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi." Tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan masuk surga dengan amalnya. Dalam riwayat lain, tidak ada seorang pun di antara kalian yang amalnya memasukkan dia ke dalam surga. Maka para sahabat bertanya, "Bagaimana dengan engkau, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Demikian pula aku." Yani begitu pula aku. Kecuali apabila Allah menaungiku dengan rahmatnya atau meliputiku dengan rahmatnya. Nah, dengan penjelasan hadis ini menjadikan jelas bagi kita bahwa masuk dalam surga itu bukan amal kita yang menghantarkannya, bukan amal-amal saleh kita yang masukkannya. Hatta manusia yang paling bertakwa, yang paling beriman, paling saleh, paling takut kepada Allah SWT, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, beliau amalnya tidak akan memasukkannya dalam surga. Tapi fadl, ya, karunia Allah. Ya. Jadi masuknya seorang dalam surga itu berupa karunia, berupa kebaikan Allah, gitu ya, kebaikan Allah, karunia dan rahmatnya. Adapun amal saleh itu merupakan sebab. Ya. Amal saleh itu merupakan sebabnya. Ya. Tapi kalau amal saleh itu ditimbang atau dihisab, sangat tidak pantas, sangat jauh untuk menghantarkan seorang dalam surga. Tapi amal saleh itu menjadi sebab. Yang kalau sebabnya tidak ada, seorang akan dicegah dari surga. Ya. Ini. Kemudian tentang makanan para penghuninya, ya, makanan penghuni surga, ini mereka dihidangkan kepada mereka berbagai macam makanan yang lezat berupa buah-buahan dari segala jenis dan juga daging burung yang mereka sangat berselera, ya. Walahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging-daging burung yang sangat mereka sukai. Dan diterangkan dalam sebuah hadis bahwa makanan pertama atau hidangan yang pertama kali disuguhkan kepada penghuni surga adalah hati ikan yang besar, ya, atau hati ikan paus. Jadi pertama kali penghuni surga itu mencicipi hidangan surga adalah hati ikan paus. Setelah itu akan disembelihkan untuk mereka sapi yang makannya dari rerumputan surga. Nah, setelah itu mereka menikmati berbagai macam hidangan-hidangan surga yang belum pernah dicicipi oleh raja-raja maupun pangeran-pangeran ketika di dunia ini. Dan mereka makan sepuasnya, minum sepuasnya tanpa merasa kenyang. Ya. Mereka tidak pernah merasakan kekenyangan, ya. Dan tidak pernah buang air kecil ataupun buang air besar seperti diterangkan dalam hadis tadi. Tapi apa yang mereka minum dan mereka makan itu nanti berupa sendawa, ya, berupa sendawa yang mengeluarkan bau yang lebih harum daripada kasturi. Demikian juga mereka tidak pernah merasakan lapar di dalam surga. Ya. Jadi ketika mereka makan, minum dan sebagainya bukan karena lapar, tapi hanya karena bersenang-senang, karena ingin menikmati, karena selera. Ya. Bukan karena kebutuhan, bukan karena rasa lapar yang membuat mereka makan, tapi karena bersenang-senang dengan hidangan surga yang sangat beraneka. Kemudian tentang mata air atau sungai-sungai surga. Ya. Diterangkan dalam surah Muhammad ayat 15, Allah Ta'ala berfirman, "Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa." Perumpamaan surga yang telah dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa, di dalamnya terdapat sungai-sungai dari air yang tidak pernah berubah rasanya. Dan sungai-sungai dari susu yang tidak pernah berubah pula rasanya. Tidak pernah basi atau kadaluarsa. Juga sungai-sungai dari arak yang sangat lezat bagi orang yang meminumnya. Dan sungai-sungai dari madu yang telah disaring. Ya. Jadi sungai-sungai yang mengalir. Ya. Mengalir. Dimanapun mereka inginkan akan mengalir ke situ. Dan mereka bisa meminumnya dengan mudah sekali. Karena sungai-sungai di surga itu, seperti diterangkan dalam hadis, mengalir tanpa parit. Ya. Jadi tidak ada kedua parit yang memagarnya, ya. Jadi mengalir begitu saja dan tidak meluber, tidak membanjir, ya. Jadi mengalir tanpa parit dan mudah diminum setiap saat dan di mana saja. Kemudian tentang istri-istri mereka atau istri-istri para penghuni surga, itu adalah bidadari seperti diterangkan dalam hadis yang sahih tadi, ya. Walikulli wahidin minhum zaujatan yura mukhu suqihima min wara'il laham min al-husn. La ikhtilafa bainahum wala tabaghud qulubuhum qalbun wahid.
bagi setiap penghuni surga di dalam surga itu disediakan 2 istri, ya, yang sumsum kedua betisnya bisa dilihat dari balik dagingnya, ya, karena keindahannya, ya, saking indahnya. Tidak ada perselisihan di antara mereka, tidak ada saling kebencian, tidak ada saling membenci. Hati mereka adalah hati satu orang, seperti hati satu orang. Kemudian juga dalam surah Ar-Rahman, Allah SWT berfirman, "Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan." Di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari yang menundukkan pandangannya, ya. Artinya mereka tidak melihat atau tidak menoleh kecuali kepada suaminya saja. Dan mereka ini tidak pernah disentuh sebelumnya, ya, baik oleh manusia maupun oleh jin. Jadi betul-betul bidadari yang suci, yang perawan, tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin. Kemudian Allah menyebut mereka juga dengan ka'annahunnal yaqutu wal marjan, seolah-olah mereka itu seperti mutiara dan berlian. Juga disebutkan tentang sifat mereka, fihinna khairatun hisan. Di dalam surga terdapat bidadari-bidadari yang baik dan cantik, ya. Baik artinya sifatnya, wataknya, kata-katanya manis, tutur katanya manis, akhlaknya baik dan cantik. Hurum maqsuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang dipingit di dalam kemah-kemah. Jadi istri-istri mereka adalah bidadari. Kemudian tentang keadaan para penghuni surga. Bagaimana keadaan para penghuni surga? Diterangkan dalam sebuah hadis yang sahih. Idza dakhala ahlul jannati al-jannah yunadi munadin, inna lakum an tahyaw fala tamutu abada, inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada, wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada, wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Apabila para penghuni surga telah masuk dalam surga, maka ada penyeru yang menyerukan kepada mereka. Bagi kalian di dalamnya akan hidup selama-lamanya dan tidak akan mati. Kalian di dalamnya akan hidup dan tidak akan mati. Kalian akan sehat selamanya dan tidak akan pernah sakit. Kalian akan muda selama-lamanya dan tidak akan pernah tua. Dan kalian akan bersenang-senang, bersukacita dan tidak akan bersedih sedikit pun. Ya. Hadis riwayat Muslim. Jadi seperti itu keadaan para penghuni surga. Sehat, selalu muda, bersukacita, tidak pernah sakit, tidak pernah sedih, dan tidak akan mati selama-lamanya. Ya. Sehingga disebutkan tadi dalam ayat yang sudah dikutip, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau melihat pada wajah mereka itu pancaran kebahagiaan, ya, yang luar biasa. Nah, itulah beberapa kenikmatan yang dilukiskan, ya, sebagian dari kenikmatan surga yang dilukiskan dalam beberapa hadis-hadis atau ayat-ayat yang tadi saya kutip. Sedangkan kenikmatan yang tertinggi di surga, ya, kelezatan yang paling puncak bagi para penghuni surga tidak lain adalah an-nadhar ila wajhillahil karim, memandang kepada wajah Allah yang maha mulia lagi maha indah. Ini merupakan kenikmatan tertinggi bagi para penghuni surga, ya. Sebab disebutkan dalam suatu hadis yang sahih dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila para penghuni surga telah masuk ke dalamnya, maka Allah yang maha suci, yang maha tinggi berkata, ya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada para penghuni surga, maukah aku tambahkan kepada kalian sesuatu? Mereka, para penghuni surga menjawab, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan telah menyelamatkan kami dari neraka? Yakni, apalagi kenikmatan yang akan kami terima, begitu, ya. Maka fayakshiful hijab, Allah menyingkap hijab, yakni tabir yang membatasi antara zat Allah SWT dengan makhluknya. Ya, hijab yang sangat agung dan sangat indah sekali. Maka hijab ini dibuka oleh Allah SWT. Maka mereka, para penghuni surga, bisa memandang wajah Allah yang maha indah dan maha agung. Rasulullah bersabda, "Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim." Maka mereka tidak pernah mendapatkan sesuatu yang lebih mereka cintai, yang lebih mereka sukai selain dari memandang kepada wajah Rabb mereka. Ya, hadis riwayat Muslim. Nah, inilah kenikmatan tertinggi bagi para penghuni surga. Dan perlu diketahui bahwa surga bukan satu tingkatan, bukan 1 atau 10 tingkatan, tapi sekian ratus tingkatan. Ya, sangat banyak derajat, tingkatan-tingkatan yang sangat banyak, yang hanya Allah yang tahu. Tingkatan-tingkatan yang sangat banyak di dalam surga itu. Ya. Nah, jarak antara satu
tingkatan ke tingkatan yang berikutnya seperti jarak antara langit dan bumi. Ya. Itu diterangkan dalam hadis yang sahih. Ya. Rasulullah SAW bersabda bahwa penghuni surga itu melihat kepada ahlul huraf, ya, para penghuni mahlika-mahlika yang ada di atasnya, itu sebagaimana kalian melihat bintang yang berkelip di langit. Ya. Bagaimana kita yang di bumi ini melihat bintang yang berkelip di langit. Jadi jaraknya sangat jauh, satu tingkatan ke tingkatan berikutnya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di ahli surga itu melihat kepada penghuni huraf tadi, kamar-kamar yang tinggi di atas mereka, sebagaimana kalian melihat bintang yang berkelip di ufuk timur atau ufuk barat. Karena tafadul, tingkatan keutamaan di antara mereka. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, itu, mereka yang tingkatnya di atas itu, apakah itu tingkatan para nabi-nabi yang tidak bisa diraih oleh selain mereka? Beliau bersabda, tidak, justru demi Allah yang nyawaku di tangannya. Para penghuninya adalah rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Laki-laki atau mereka yang beriman kepada Allah dan membenarkan rasul-rasulnya. Ya. Itu bukan tingkatan para nabi. Tingkatan para nabi di atasnya lagi. Ya, begitu. Jadi memiliki tingkatan-tingkatan yang sangat banyak sekali. Dan tingkatan-tingkatan itu sesuai dengan kadar amal-amal salehnya. Ya. Jadi apa yang menentukan, yang membedakan tingkatan-tingkatan para penghuni surga? Amal-amalnya di dunia. Ya. Amal-amalnya. Itu yang membedakan mereka nanti dalam tingkatan di surga. Nah, yang penting kita tekankan di sini adalah para penghuni surga yang paling rendah tingkatannya. Ya. Seperti apa orang yang paling rendah tingkatannya di dalam surga? Ya. Nah, disebutkan dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim, bahwa Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah tentang siapakah orang penghuni surga yang paling rendah tingkatannya. Maka Allah menjawab, Allah berfirman, itu seorang laki-laki yang datang setelah para penghuni surga menempati tempat-tempat tinggalnya. Ya, jadi orang yang terakhir masuk surga ini. Lalu dikatakan kepadanya, masuklah engkau dalam surga. Orang itu menjawab, wahai Rabbi, bagaimana aku akan masuk dalamnya? Padahal manusia atau orang-orang telah tinggal di tempat-tempat mereka dan menerima pemberian mereka. Yani dia melihat seolah-olah sudah penuh surga itu. Maka dikatakan kepadanya, ya, Allah berkata kepadanya, apakah engkau ridha jika bagianmu di surga itu seperti kerajaan seorang raja terbesar dari raja-raja dunia ini? Maukah engkau? Puaskah engkau jika bagianmu di surga itu seperti kerajaan seorang raja terbesar dari raja-raja dunia? Maka hamba itu menjawab, raditu Rabb, aku ridha, aku puas, wahai Rabb. Maka Allah berfirman, bagimu di surga itu seperti itu dan kelipatannya, dan sampai 5 kali. Ya. Ketika Allah menyebut sampai kelipatan yang kelima, hamba itu berkata, raditu Rabb, aku ridha, aku puas, wahai Rabbi. Maka Allah berfirman, hadza laka wa asyratu amthalih. Inilah bagimu di surga itu seperti itu dan 10 kali lipatnya. Walaka mashtahat nafsuk waladzat ainuk. Dan bagimu di surga itu terdapat apa saja yang kamu sukai dan apa saja yang mengenakkan pandanganmu. Jadi ini, ya, orang yang paling rendah di surga itu tingkatannya, atau apa yang akan didapat oleh orang yang paling rendah di surga itu, seperti fasilitas, ya, kenikmatan dan kerajaan seorang raja terbesar di dunia ini dan 10 kali lipatnya. Ya. Seperti itu orang yang paling rendah di surga nanti. Maka bagaimana dengan tingkatan-tingkatan yang lebih di atasnya lagi? Ya? Subhanallah, sungguh suatu keindahan yang tak mungkin dilukiskan, ya, dan tak bisa dibayangkan di dunia ini. Nah, kemudian sebagai penutup, seorang ulama itu Muhammad Ali Al-Kulaib mensifati tentang surga ini. Beliau berkata, ya, mengatakan, inilah negeri orang-orang yang dianugerahi kenikmatan dari kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Negeri yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Negeri yang istana-istananya terbuat dari batu emas dan batu bata perak. Hamparannya adalah kasturi yang wangi. Tanahnya adalah kasturi yang wangi. Berlahan subur mutiara dan yakut. Dan kemah-kemahnya dari mutiara yang berongga. Wallahi, ia adalah negeri yang berkilau-kilau dan berbau semerbak harum. Dengan sungai-sungai yang terus mengalir dan buah-buahan bersusun hijau. Serta istri-istri nan jelita. Di sana ada pohon bidara, ya, pohon sidir yang tidak berduri, buah pisang yang bersusun-susun, pohon rindang membentang, dan air yang tertuangkan. Di sana, wahai hamba Allah, mereka makan dan bersenang-senang, tidak pernah mengeluarkan ludah, buang air kecil, buang air besar. Mereka hanya mengeluarkan bau kasturi. Di sana mereka tersenyum,
tertawa dan tidak pernah menangis ataupun bersedih. Di sana mereka tinggal menetap selama-lamanya dan tidak akan pernah pindah atau mengharapkan pindah. Di sana mereka hidup dan tidak pernah mati. Wajah-wajah mereka tertawa, ceria, dan cerah sekali. Di sana terdapat keindahan yang nyata dan hurun 'ain, bidadari yang jelita. Di sana terdapat kesenangan abadi dan segala sesuatu yang indah. Di sanalah hijab akan tersingkap dan mereka pun melihat wajah Allah yang maha mulia lagi maha agung. Di sanalah, wahai hamba Allah, terdapat apa-apa yang tak pernah dilihat oleh mata di dunia, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia. Nah, ini adalah sekelumit, ya, bukan gambaran yang sepenuhnya, hanya sekelumit dari gambaran dan ilustrasi surga yang diterangkan dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, yang semuanya ini tentu membuat hati orang yang beriman merasa rindu, ya, merasa rindu, berharap dan menginginkan surga tersebut, sehingga mereka akan mengerahkan tenaganya, mengerahkan segenap kemampuannya untuk meraih surga Allah tersebut dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT memasukkan kita semua dalam surganya dengan karunia dan rahmatnya dan menjauhkan kita semua dari neraka. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.